Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun berada, selamat datang di channel YouTube Quran Edu Center. Di sini kita akan bahas banyak segala hal yang berkaitan dengan mempelajari Al-Quran dan juga tata cara menghafalkan Al-Quran. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana tips and trik cara untuk menghafalkan Al-Quran dengan mudah, dengan lancar, dan tentunya praktis. Cara yang pertama, tips yang pertama, metode visualisasi. Bagaimana metode visualisasi? Metode visualisasi adalah metode membayangkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran untuk kita bayangkan pada pikiran kita. Contoh, ketika kita membayangkan sesuatu, kita membayangkan buku. Bayangkan buku ini berwarna merah. Sekarang bayangkan bukunya telah berwarna merah di pikiran kita. Begitu juga ketika kita membayangkan ayat Al-Quran, kita memvisualisasi, kita membayangkan ayat yang telah kita baca, lalu kita bayangkan di depan mata kita seakan-akan ayat tersebut ada di depan mata kita. Langsung kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ayat bisa diulang dari 1 sampai 3 kali. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Bayangkan ayat amma yatasaalun sedang berada di depan mata kita dan dalam pikiran kita. Sudah? Lalu lafalkan dalam hati. Ketika sudah terbayangkan, baca dengan lisan kita perlahan-lahan. Amma yatasaalun. Alhamdulillah, kita telah dapat menghafalkan 1 ayat dari surah An-Naba. Metode kedua, metode pengulangan. Metode pengulangan adalah mengulang ayat-ayat sekitar 8-20 kali pengulangan. Bagaimana caranya? 1 ayat kita baca 8-20 kali pengulangan. Contoh, Anin naba'il azim, 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 Anin naba'il azim. Kita coba. Anin naba'il azim, Anin naba'il azim. Alhamdulillah, metode pengulangan telah sukses kita lakukan dalam menghafalkan ayat kedua dari surah An-Naba. Begitu juga dengan ayat-ayat seterusnya. Lalu, ketika kita sudah menyampai pada tengah ayat atau tengah halaman, maka pengulangan tersebut dilakukan juga dari halaman paling atas sampai halaman tengah dan juga diulang dari 1-8 kali. Tips and trik yang ketiga. Yang ketiga adalah menggunakan metode terjemah. Seperti apa metode terjemah? Metode terjemah dalam menghafalkan Al-Quran adalah membaca ayat yang akan kita hafalkan, lalu melihat arti dari ayat tersebut. Metode terjemah juga bisa diartikan dengan metode tadabbur, yaitu menghayati, mentelaah, mencermati isi dari ayat tersebut. Metode ini rata-rata banyak digunakan dan juga dianjurkan untuk para siswa yang memiliki latar belakang santri, ataupun SD Islam, ataupun sejenisnya, TPQ dan lain sebagainya, yang belajar tentang ilmu bagaimana berbicara dengan bahasa Arab dan kosakata bahasa Arab. Bagaimana penerapannya? Yuk kita contohkan. Tentunya kita harus menggunakan Al-Quran terjemah. Kita akan aplikasikan pada surah An-Naba ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma
يتساءلون. Setelah kita membaca ayatnya, lalu lihatlah kepada artinya. Arti dari ayat An-Naba yang pertama adalah tentang apa mereka bertanya-tanya. Amma, tentang apa? Yatasa'alun, mereka bertanya-tanya. Ayat kedua, Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. An, tentang. An-naba'il azim, berita yang besar. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Anin naba'il azim. Ayat ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi artinya adalah yang, hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih di dalamnya. Jadi ketika kita menggunakan metode terjemah dalam menghafalkan Al-Quran, maka yang harus kita lakukan adalah fokus terhadap apa ayat yang kita baca dan juga terjemah dari ayat tersebut. Jadi simpelnya seperti ini, seakan-akan kita merangkai kata-kata dalam bahasa Indonesia dalam pikiran kita, namun kita aplikasikan dengan lisan kita menggunakan bahasa Arab. Mudah tidak? Nah, seperti itu. Mari kita contohkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Simpelnya diingat. Ayat pertama adalah tentang apa mereka bertanya. Ayat kedua jawaban dari pertanyaan tersebut. Ayat ketiga tentang apa yang mereka selisihkan dari ayat tersebut. Tips and trick yang keempat adalah metode lanjutan dari metode terjemah, yaitu metode menghafalkan menggunakan sub-sub tema atau tema-tema yang ada dalam Al-Quran. Yang perlu teman-teman ketahui, dalam Al-Quran sangat banyak tema-tema. Dari satu halaman bisa terdiri dari 2-3 tema, adapun lebih dari itu. Maka yang harus kita pahami adalah membaca satu halaman penuh dari ayat tersebut, lalu memahami apa isi kandungan dari ayat-ayat tersebut. Ada beberapa Al-Quran yang memang memiliki batasan-batasan dan juga bagian-bagian dari setiap halaman tersebut ditandakan dengan warna atau sejenisnya untuk memberikan bagian-bagian dari tema-tema tersebut. Di antaranya, kita berikan satu contoh dalam pengaplikasian penghafalan surah An-Naba. An-Naba dari ayat 1-5 menjelaskan tentang penetapan adanya hari kebangkitan. Lalu yang selanjutnya, dari An-Naba ayat 6 sampai ayat 16 adalah tentang beberapa fenomena kekuasaan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Ayat selanjutnya, An-Naba ayat 17 sampai ayat 30, yaitu menjelaskan tentang kedahsyatan hari kiamat dan balasan bagi orang-orang yang melampaui batas. Dan dalam Al-Quran, biasanya simpelnya hanya terdapat 2 saja dari jenis arti dari ayat tersebut, antara ayat tentang kebaikan atau keburukan. Dan juga banyak lagi tema-tema dalam Al-Quran. Maka dengan praktek penghafalannya adalah menghafalkan ayat tersebut dari ayat pertama sampai mana tema tersebut berhenti, lalu tema tersebut berlanjut dari ayat berapa sampai tema tersebut berhenti juga. Jikalau teman-teman masih kebingungan, kalian bisa untuk mempraktekannya dalam melihat arti-arti, melihat terjemah dari satu halaman tersebut dan juga satu surah tersebut untuk mencapai satu pemahaman dari ayat surat tersebut.